Halo, apa kabar semuanya? Salam dari Suwito Universal. Di video kali ini kita akan bahas 5 hal kenapa sih lulusan luar negeri itu lebih disukai. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Kita akan bahas kenapa sih pada saat seorang siswa berangkat untuk sekolah ke luar negeri, sesudah itu mereka sekolah ke luar negeri, sesudah itu mereka lulus dari sekolah ke luar negeri, mencari pekerjaan, itu menjadi poin yang menguntungkan buat siswa internasional. Kita akan bahas kenapa sih mereka itu menjadi orang-orang yang dicari oleh perusahaan. Kita akan bahas di poin-poin di bawah ini. Yang pertama, menguasai bahasa asing dengan baik. Di sini kita bicara tentang bahasa Inggris. Tapi jangan lupa, belajar di luar negeri itu sering mereka punya second language. Bisa Chinese, bisa Japan, bisa Germany, bisa French. Menguasai bahasa asing dengan baik itu sangat menguntungkan, baik yang untuk students yang bahasa Inggris maupun bahasa yang lain. Kenapa? Karena pada saat mereka menguasai bahasa asing dengan baik, mereka jadi punya kesempatan untuk explore, mereka bisa punya kesempatan untuk komunikasi, dan yang pasti perusahaan asing, saya bicara tentang perusahaan asing, pasti lebih memilih seseorang yang punya kemampuan bahasa Inggris dengan baik, apalagi kalau punya additional bahasa yang kedua. Misal, perusahaan asing yang punya kantor pusatnya di Jakarta, misal perusahaan asing yang punya kantor pusatnya di Amerika, tapi punya kantor cabangnya di Hong Kong. Mereka pasti suka dengan seseorang yang bisa bahasa di Amerika, tapi juga bisa bahasa di Asia. Itu akan menguntungkan sekali. Yang kedua, menyukai tantangan. Nah, ini jadi sesuatu yang agak berbeda dengan siswa yang dari lulusan dari dalam, dari lokal. Kenapa? Saya kasih tahu satu sebabnya yang paling sederhana. Seseorang yang keluar itu pasti pindah kota, pindah negara. Artinya keluar dari sayapnya orang tua. The wing of parents, they are not hiding behind. Instead of hiding behind, they are away from the parents. Dan ini menjadi kesempatan untuk mereka harus menghadapi tantangan. Mulai tadi tantangan paling kecil dan tantangan paling sederhana, mulai dari urusan cuman adaptasi, pindah kamar, sampai masuk ke sekolah, mencari teman, bahkan berhadapan dengan profesor, urusan dengan university, belum lagi urusan dengan tugas-tugas dan sebagainya. Jadi, menyukai tantangan itu menjadi bagian dari, soalnya sudah sering ngadepin tantangan. Ya dari kecil, gede, sudah sering ngadepin tantangan-tantangan itu. Jadinya terbawa pada saat masuk di dunia kerja. Mereka jadi tidak takut dengan satu tantangan-tantangan baru. Mereka nggak takut dengan yang namanya target. Target itu tantangan loh ya. Dan itu menjadi bagian dari budaya mereka. Itulah kenapa international student disukai oleh perusahaan. Poin yang ketiga, mampu beradaptasi dan fleksibel. Ini menjadi satu keuntungan unik buat orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu terkenal dengan dua karakter ini. Saya kasih tahu satu jokes yang berlaku sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini masih tetap berlaku. Orang Indonesia kalau pada saat bekerja di satu perusahaan, atau bahkan bekerja di satu toko, kemudian satu hari bosnya bilang begini, jam 3 sore bosnya bilang gini, sorry guys, I need you to work later, extra time today because I have another projects coming from Japan. I have another project coming from Singapore, from Hong Kong. Kemudian dia akan nanya gini, can you guys work for me for another 4 hours today? Orang Indonesia akan yang pertama bilang, yes of course boss.
Dan itu satu jokes yang berlaku 20 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih berjalan. Kenapa? Karena orang Indonesia cenderung fleksibel meskipun di belakangnya mereka bilang gini, Pak, bukan fleksibel Pak, tapi masalahnya Pak, 1 jam itu dibayarnya 150% dari rate normal, soalnya kan hitungannya lembur ya. Jadi saya nganggapnya sebagai fleksibel ya. Jadi orang Indonesia punya kesempatan lebih banyak karena mereka punya fleksibel. Itu yang poin yang penting. Perhatikan juga, orang Indonesia itu budaya timurnya kuat. Ya, kalau sekali lagi kalau bercanda gitu ya, kalau kakinya keinjek gitu ya, orang Amerika akan bilang, hey! Atau mereka akan langsung F-word gitu ya. Kalau orang Chinese mungkin mereka akan bilang, wah, gitu. Tapi orang Indonesia akan bilangnya, excuse me, you put my legs, you put on my feet, atau I'm sorry, can you move your feet please? Jadi orang Indonesia akan cenderung lebih sopan gitu ya. Mereka akan berpikir cara komunikasinya, dan itu menjadi sesuatu yang positif. Mereka menjadi lebih fleksibel, mereka jadi lebih gampang untuk ngadepin perubahan. Budaya timur ke budaya barat itu betul-betul dua budaya yang terpisah, berbeda. Tapi sisi positif sopan santunnya, sisi positifnya untuk mereka tetap punya budaya timurnya, ternyata disuka oleh dunia barat dan ternyata disuka oleh international companies. International companies itu selalu bilang begini, I can find the Indonesian students, they are really very punctual, tepat waktu, they are really very flexible, they really handle responsibility so well, pegang tanggung jawab sangat bagus, and they are working on time. Makanya jangan jadi orang Indonesia yang menghapus mitos ini ya, menghapus bukan mitos, menghapus semua sisi-sisi negatifnya menjadi orang Indonesia jadi berbeda, jangan. Tetap pertahankan sisi positifnya ini. Yang keempat, punya perspektif baru. Buat orang Indonesia punya perspektif baru ini biasanya agak nggak normal, agak nggak lumrah. Tapi saya jelaskan, banyak orang tua itu yang pada saat sekolahkan anaknya ke luar negeri, mereka itu pikirannya kuno. Mereka bilang begini, kamu kuliahnya di jurusan bisnis atau kamu kuliahnya di jurusan kedokteran. Nah, perspektif baru salah satunya yang saya bisa ngelihat dari sisi ini adalah banyak anak yang mengambil jurusan yang tidak ada di Indonesia atau orang tuanya nggak mengerti. Actuarial science contohnya. Tapi ada juga anak-anak yang mengambil jurusan yang campuran, ada major, ada minor. Ini menjadi satu perspektif baru dan banyak orang tua yang bilang begini, saya heran sama anakku. Dia itu ngambil jurusan bisnis, tapi dia kerjanya di medical representative. Dia itu ngambil jurusan actuarial science, tapi dia bisa kerja di leasing company. Saya itu pikir dia itu bakal bekerja di perbankan, ternyata dia bisa masuk ke museum. Nah, inilah sisi-sisi perspektif baru yang orang Indonesia punya kesempatan lebih banyak. Ingat, orang Indonesia itu tadi di poin sebelumnya, mereka fleksibel. Fleksibel salah satunya tentang apa? Perspektif baru ini. Mereka mau belajar hal-hal yang baru itu masih mau. Termasuk pada saat mereka masuk di dunia industri, di dunia perusahaan, mereka masuk dari lulusan misalnya accounting. Tapi pada saat mereka masuk di perusahaan, beberapa company akan bilang, can you also handle our finance? Can you learn about how to play in the market, in the Asian market? Maybe sekarang ini zamannya kripto juga kan ya, itu menjadi mereka jadi belajarin metaverse dan sebagainya, itu sesuatu yang baru, tapi mereka berani untuk belajar ke sisi yang sana. Ingat, jadi orang Indonesia yang punya perspektif yang baru. Yang kelima, bisa bersosialisasi. Bicara tentang bisa bersosialisasi, orang Indonesia pada saat mereka lulus dari luar negeri sudah pasti bisa bersosialisasi. Kenapa? Karena mereka sudah berubah dari sosialisasinya di negaranya menjadi sosialisasinya di negara orang. Dari Indonesia berubah menjadi Amerika, Kanada, Australia, dan sebagainya. Dan mudah bersosialisasi ini menjadi satu hal yang positif pada saat mereka masuk ke dunia kerja. Ingat,
di dunia kerja itu selalu ada yang namanya birokrasi, baik resmi maupun yang tidak resmi. Resmi itu selalu bicara tentang hierarki. Kalau kamu terima laporan, kamu harus mengerjakan laporan dan kemudian kamu harus pertanggungjawabannya ke atas itu ke siapa. Itu yang resmi. Tapi yang tidak resmi itu selalu berbicara tentang bagaimana caranya kamu itu bisa ngobrol, gimana caranya kamu tuh bisa nyambung dengan idenya bos yang di atas kamu. Tapi kamu juga harus bisa tangkap aspirasi dari orang-orang yang di bawah. Kalau kamu punya klien atau customer, kamu juga harus nyambung sama mereka. Kalau nggak nyambung itu nggak bisa. Dan itulah yang namanya sosialisasi. Orang Indonesia biasanya punya kelebihan dari sisi ini. Orang Jawa, Sumatera, Papua, Makassar, mereka punya karakter yang berbeda, tapi orang Indonesia punya kelebihan dari sisi sosialisasi. Nah, itu tadi 5 alasan kenapa lulusan luar lebih disukai oleh perusahaan. Saya tahu kamu pasti banyak nanya kan, saya ini tipenya disukai oleh perusahaan nggak? Jangan khawatir, ntar kalau ada pertanyaan kontak aja ke tim dari Universal Study Abroad Indonesia atau komen di bawah, nanti kita akan jawab. Jangan lupa untuk follow Instagram, karena di Instagram kita ada banyak update mengenai informasi sekolah ke luar negeri beserta tips dan triksnya. Sampai di sini dulu, salam dari Suito Universal, kita ketemu di video-video berikutnya.